Selamat pagi Bapak Ibu hadirin. Selamat bergabung di pagi. Izin Bapak Ibu hadirin untuk dapat kami mulai. Bapak Ibu hadirin, apakah suara saya dapat terdengar jelas? Sudah. Dengan Mbak. Apa itu? Bapak Ibu hadirin, apakah suara saya dapat terdengar jelas? Ya, Mbak. Sudah dengar, Mbak. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu hadirin akan segera memulai webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang ABPNKMA. Yang kami hormati, Kepala Pusat Pengaturan pejabat pengawas tamu undangan dan para hadirin serta peserta webinar. Selamat datang di acara webinar bertemakan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam layanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara webinar pada hari ini yang pertama, pengarahan dan sambutan webinar yang nantinya akan disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Agustias, SFIT, SKMD. Selanjutnya, pemberian materi oleh narasumber webinar kita hari ini yang sedianya akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Suyus Pinggayani, MAPPSC, selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Namun karena kesibukan dan adanya kegiatan yang tidak dapat diwakilkan, maka dari itu narasumber kita pada hari ini akan diwakilkan oleh Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Ibu Andi Tendri Abid, APPNH. Dan sebagai moderator webinar hari ini, kita akan dipandu langsung oleh Pak Inyo Pensarhetari, APPNH. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan kepada moderator untuk memandu acara webinar kita hari ini. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau dengan nama lengkap Inyo Pensarhetari, riwayat pendidikan terakhir beliau S2 Magister Hukum. Beliau juga telah meraih berbagai penghargaan, sehingga terakhir beliau menjabat sebagai menjadi suara ahli media di PTSDM Kementerian ATR. Kepada beliau, Pak Inyo, kami silakan. Silakan. Pagi Bang Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya kedengaran? Kapan mudik Bojonegoro nih? Putus-putus Pak Inyo. Gimana Pak Ali? Monitor? Masih belum jelas Pak Inyo. Belum jelas. Tes. Putus Pak. Bisa kedengaran? Putus-putus Pak Inyo, suaranya kecil.
Pak Ali bisa kedengeran? Sekarang agak Oke, bagus, Pak bagus. Inyo. Jelas, Pak. Iya. Sekarang lebih bagus. Baik, kita bisa mulai acara webinar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu peserta acara webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, yang biasa kita kenal dengan sebutan PPSDM Kementerian ATR BPN. Perkenalkan, nama saya Ijo Hetari, selaku moderator yang memandu jalannya acara webinar hari ini. Saat ini saya sebagai Widyaswara Ahli Madya di Kementerian ATR BPN. Webinar kali ini mengangkat tema kepesertaan BPJS Kesehatan dalam layanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun karena jual beli. Adapun narasumber pada webinar hari ini adalah Ibu Andi Tenri Abeng, APTNH MH. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sebagai pembuka acara webinar hari ini, mari bersama kita menyimak sambutan dari Bapak Dr. Agustiarsa, SSID, SHMP, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR BPN, selaku penyelenggara webinar hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Agustiarsa, dipersilakan. Terima kasih Pak Inyo. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Ibu Andi Tenri Abeng, APTNH MH. Selamat pagi Ibu. Kemudian yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi pratama, para pejabat administrator, para pejabat pengawas, seluruh tamu undangan, narasumber, dan moderator yang hadir di ruangan Zoom ini, kemudian seluruh peserta webinar yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya pikir di pagi ini semua penuh semangat ya untuk bisa mendapatkan sosialisasi di webinar yang
dengan baik proses-proses untuk bisa kebijakan atau instruksi dari Presiden ini bisa dilaksanakan dengan baik di seluruh jajaran, sehingga masyarakat yang menerima pelayanan di kita itu juga bisa menerima layanan dengan baik dan tidak merasa bahwa ini sebuah beban yang baru atau sebuah beban yang berat di dalam pelayanan. Nah, seperti apa nanti kebijakan-kebijakan ini dilakukan, bagaimana kantor-kantor pertanahan menyikapi ini, bagaimana Kanwil menyikapi ini, dan mengapa ini begitu penting bagi kita, nanti akan lebih secara gamblang dijelaskan oleh Ibu Direktur di dalam pemaparan beliau di webinar ini. Dan tentunya dengan dipandu oleh Pak Inyo, yang tadi CV-nya sudah dijelaskan oleh MC, kita juga cukup yakin bahwa webinar ini akan sangat bermanfaat dan cukup menarik. Jadi ikuti webinar ini dengan tuntas, ikuti webinar ini dengan baik, kemudian nanti apa-apa hal yang harus didiskusikan, kita diskusi dengan cukup baik, dan kalaupun setelah selesai webinar ini, kita berdiskusi dimanapun, semakin cukup bekal ilmu ataupun pengetahuan yang kita dapat. Saya pikir ini webinar yang cukup baik, kita tidak boleh melewatkan ini, dan kita benar-benar harus bisa menyimak ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi manfaat. Akhirnya dengan mengucapkan selamat mengikuti webinar kepesertaan BPJS Kesehatan dalam layanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2022. Semoga dengan webinar ini, para peserta diharapkan mampu mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatan dalam layanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar ini kita buka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Tiarsa, selaku Kepala PPSDM Kementerian ATR BPN, yang sudah menyampaikan sambutannya dan sekaligus membuka acara webinar kita hari ini dengan tema kepesertaan BPJS Kesehatan dalam layanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Kementerian ATR BPN merupakan bagian dari kementerian atau lembaga pemerintah untuk menjalankan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Untuk itu, para aparatur sipil negara atau ASN Kementerian ATR BPN bertugas untuk memastikan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun adalah anggota dari BPJS Kesehatan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka para ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN sangat diharapkan mempunyai pemahaman yang jelas atas permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang diajukan oleh pemohon sebagai anggota BPJS Kesehatan. Untuk itu, pada kesempatan ini, mari kita memperhatikan dan ikuti paparan dari Ibu Andi Tenri Abeng yang akan menjelaskan hal tersebut. Ibu Andi Tenri Abeng sangat dikenal di lingkungan Kementerian ATR BPN dengan sapaan Ibu Abeng. Adapun riwayat pendidikan Ibu Abeng dapat saya sampaikan sebagai berikut. Beliau menempuh pendidikan Diploma 3 di Akademi Pertanahan Nasional Yogyakarta, jurusan pertanahan, dan lulus pada tahun 1992. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan Diploma 4 pada jurusan perpetaan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta dan lulus tahun 1995. Beliau juga menempuh pendidikan Strata 2 Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya, Jakarta, dan lulus pada tahun 2011, dan Strata 2 Magister Management pada Institut Pertanian Bogor, dan lulus pada tahun 2016. Ibu Andi Tenri Abeng saat ini menjabat sebagai Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang pada Direktorat Jenderal Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.
Kepada yang terhormat Ibu Andi Tenri Abeng, kami persilakan, Bu. Terima kasih Kak Inyo, Pak Moderator yang sangat saya kagumi. Terima kasih kepada Pak Kapus PPSDM, ini adik yang sangat luar biasa. Teman-teman semua yang hadir dalam Zoom webinar ini, yang saya tahu semuanya adalah insan-insan Kementerian ATR BPN yang luar biasa, yang sangat humble dan memang menjadi kader-kader kita Kementerian ATR BPN di masa kini dan masa yang akan datang. Saya lihat ini banyak sekali yang hadir, sudah lebih dari 260 peserta dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu untuk teman-teman yang di Bali dan juga seluruhnya yang ada dalam webinar Zoom meeting ini yang saya hormati, saya sayangi, dan saya cintai. Sekali lagi ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agustiarsa sebagai Kapus PPSDM, penyelenggara webinar ini, memberi kesempatan kepada kita, Direktorat Jenderal PHPT, untuk mensosialisasikan adanya Impres 1 2022 di lingkungan internal, ya, di internal kita sendiri. Terima kasih Pak Kapus, dan minta maaf, memang sedianya Pak Dirjen yang akan menghadiri, akan membawakan sosialisasi tentang Impres ini yang diwajibkan diinstruksikan kepada Kementerian ATR BPN, tetapi karena ada satu hal yang tidak bisa beliau tinggalkan sehingga ditugaskan kepada saya. Saya minta maaf, ini bukan keinginan saya ya Pak Kapus, memang Pak Dirjen tidak bisa mengikuti, sehingga mudah-mudahan tidak mengecewakan pada teman-teman yang hadir, termasuk teman-teman PPSDM. Saya akan mencoba membawakan tentang apa sih itu yang diinstruksikan kepada kita di Kementerian ATR BPN oleh Presiden dalam Impres nomor 1 tahun 2022. Mudah-mudahan semua bisa, suara saya kedengeran nggak? Kak Inyo? Jelas kedengeran, Ibu? Jelas. Ya, jadi memang saat ini kita tuh benar-benar, ini saya juga ada rapat Zoom ini, jadi tapi nggak apa-apa ya, semuanya saya harapkan juga bisa mendengar dan bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, dan juga saya harapkan teman-teman BPN seluruh Indonesia yang ada dalam webinar ini bisa menjadi agent kita untuk menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih paham, ya, teman-teman bisa lebih paham untuk menjelaskan kepada masyarakat karena adanya tambahan persyaratan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun karena jual beli. Oke, saya mulai dari betapa next. Oke, ini bisa kita lihat bahwa pandangan dunia terhadap kita, ya, pelayanan pertanahan kita itu kita tahu bahwa ada EODB, Ease of Doing Business, ya, yang kita ini dalam peringkat kalau di EODB-nya sendiri dengan 10 indikator, kita itu peringkat ke-73 dari 190 negara, ya. Ini apa artinya? Ini adalah kemudahan berusaha di Indonesia, itu indikatornya salah satunya jual beli, kita masuk peringkat 73. 73 dari 990 negara. Masih banyak yang harus kita benahi. Terus kemudian kalau dari urutan ini 106, kita itu adalah urutan 106 di peringkat pendaftaran properti, ranking kita ya, di tingkat pendaftaran properti itu di 106. 106 tuh jauh sekali dari angka 1. Kemudian kalau di ASEAN, Asia Tenggara, kita tuh kemudahan berusaha kita tuh di urutan ke-6. Ya, nah artinya kita masih harus lebih banyak lagi berusaha untuk meningkatkan
peringkat ini. Ya, ini teman-teman semua orang BPN ya, Pak Inyo ya? Ya, betul Ibu. Peserta Jadi, dari kenal ya. lingkungan Jadi, ASN Kementerian ya, ATR jadi BPN. saya mau menyampaikan bahwa kita, terutama untuk layanan jual beli, itu dipandang oleh dunia, dihitung ranking-ranking kita, ya. Jadi memang banyak yang masih harus kita lakukan untuk perbaikan, kemudahan berusaha. Ini saya membawa teman-teman semua bahwa ujungnya nanti adalah peralihan hak jual beli yang masuk dalam Inpres. Kemudian next, nah ini hanya contoh ya. Kami memberikan contoh bahwa 6 prosedur dalam IODB 2020 itu harus berlaku selama 28 hari, sangat panjang ya. Terus kemudian cukup tinggi biaya yang dikeluarkan. Nah, nilainya itu 8,5% dari nilai properti. Sehingga kita tadi masuk dalam ranking 106 dunia. Ya, next. Nah, kita dalam layanan pertanahan ini 10 tertinggi, 10 layanan terfavorit yang saya munculkan. Favorit kedua itu adalah peralihan hak jual beli. Ada sekitar 1 juta di tahun 2019, ada 900 ribuan di tahun 2020, dan di tahun 2021 naik lagi 1 jutaan. Ya, ini menggambarkan betapa peralihan hak jual beli cukup favorit di dalam kita. Sukses Pak Kapus. Terima kasih. Sukses Pak. Ya. Makasih Pak. Makanya di dalam Inpres 1 2022 dipilihlah salah satu dari yang favorit itu. Kita bersyukur bukan seluruh 10-10-nya yang favorit yang ditunjuk oleh Inpres, tetapi hanya salah satu. Dan salah satu ini adalah hanya satu dari 137 layanan pertanahan yang ada di KKP kita, ya. Jadi hanya salah satu yang ditunjuk oleh Inpres. Nah, saya harapkan teman-teman di sini, ASN maupun PPN yang ada bergabung dalam webinar ini, bisa juga turut menjelaskan kepada masyarakat tentang kondisi-kondisi ini. Next. Nah, dalam Inpres 1 2022, ya, dalam Inpres 1 2022, sebenarnya sudah berlaku tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari Inpres tersebut sudah berlaku. Terus kenapa kita baru berlakukan 1 Maret? Karena kita masih melihat perlunya sosialisasi, perlunya kita melihat menghitung apakah nanti dengan kondisi tadi kita 2 favorit teratas, apakah dengan adanya tambahan persyaratan ini akan menyebabkan kita punya PNBP menurun dan sebagainya. Kita harus hati-hati dalam menentukan kapan kita mulai. Pimpinan sudah menetapkan tanggal 1 Maret. Saat itu kita buat edaran. Tetapi ternyata menjadi viral di medsos, ya, karena penjelasan belum kita jelaskan, tetapi masyarakat sudah langsung menanggapinya, ya. Tapi nggak apa-apa. Itu juga salah satu sarana beriklan buat kita Kementerian ATR BPN, sehingga sekarang hampir seluruh masyarakat Indonesia melihat BPN itu ada dan BPN itu berkarya, ya. Jadi kita ambil sisi positif dari viralnya tentang pemberlakuan Inpres 1 2022. Tanggal 1 Maret kita tetapkan pemberlakuan ini secara nasional. 1 Maret itu juga merupakan tanda kutip momen serangan fajar, ya. Tapi tidak karena itu, ya Pak Inyo, bukan karena serangan fajar ditentukan 1 Maret. Karena kita merasa dari 6 Januari sampai 1 Maret itu sudah cukup waktu untuk seluruh masyarakat Indonesia mengetahui adanya Inpres 1 2022. Nah, kemudian dalam Inpres 1 2022, ya, kita bisa lihat bahwa bukan hanya BPN yang masuk dalam Inpres 1 2022. Ada lebih dari 23 KL. Ya, 23 itu kementerian lembaga,
Kemudian selebihnya ada 30 lembaga ini, termasuk Kejaksaan Agung, Polri, BP2MI, BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati Wali Kota, DJSN. Ini menjadi mendapatkan perintah atau mandat atau instruksi dari Presiden dengan Impres 1 2022. Kita adalah bagian dari 30 KL tersebut. Dan alhamdulillah kita hanya diminta satu, diinstruksikan satu saja, yaitu untuk pendaftaran permohonan hak karena jual beli dari 137 layanan kita. Kita bisa lihat yang lain nih, di Kemendagri ada 14 layanan. Kemendagri ini kan terkait dengan hajat hidup kita kan, bikin KTP, bikin apa-apa yang menyangkut diri pribadi kita ini, semuanya nih ada 14 instruksi yang di dalam Impres tersebut. Kita hanya satu dan mudah-mudahan kita bisa menjalani instruksi ini dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru. Ya, kita harapkan seperti itu. Instruksi untuk kita adalah Menteri ATR BPN, Menteri ATR Kepala BPN agar memastikan pemohon layanan peralihan sebelumnya. Slide-nya sebelumnya. Ya. Kita diinstruksikan Menteri ATR Kepala BPN agar memastikan pemohon layanan peralihan hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Ya. Jadi kita harus memastikan bahwa pemohon tersebut adalah peserta aktif. Ya, adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Oke. Nah, untuk kita ketahui di Indonesia itu ternyata penduduknya saat ini adalah hampir 274 juta jiwa. Ya, 274 juta jiwa. Yang sudah mendaftar BPJS ada 236 jutaan jiwa atau sekitar 86,27%. Targetnya di tahun 2022 berdasarkan RPJM itu terdaftar 98% masyarakat Indonesia yang tercover dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Ya, jadi maka keluarlah Impres ini. Ya. Kemudian dari 236 jutaan tersebut, ada 96 jutaan itu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, yang masyarakat mendapatkan bantuan. Kemudian itu pemerintah pusat. Kemudian pemerintah daerah juga membayarkan iuran 39,8 juta penduduk di daerahnya masing-masing. Ya, nah artinya hanya sisa dari 236 juta dikurangi 96 juta sekian, dikurangi 39 juta sekian, itulah yang masuk ke dalam JKN Mandiri. Ya, ini yang ingin yang diperintahkan oleh Presiden kepada kita untuk memastikan bahwa mereka yang mengikuti mendaftarkan layanannya ke kita merupakan peserta aktif program JKN. Next. Oke, lanjut ya. Nah, ternyata kewajiban JKN ini sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Jadi bukan ujuk-ujuk tahun 2022. Dan sanksinya pun sudah ada di dalam Undang-Undang 24 tersebut. Ya, Undang-Undang 24 Tahun 2011. Kemudian keluar PP Nomor 86 Tahun 2013 bahwa tata cara pengenaan sanksinya. Jadi di undang-undang itu sudah merupakan kewajiban pemberi kerja wajib secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya. Kemudian setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta pada BPJS. Artinya ini wajib sudah sejak tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 24. Oke. Nah, kemudian di dalam undang-undang itu juga ada sanksi. Ada sanksi administratif,
ada berupa teguran tertulis dan denda, ya, dan pengenaan sanksi itu juga sudah diterapkan, sudah ada PP-nya pelaksanaannya, tata cara pengenaan sanksi administratifnya, ya, kepada pemberi kerja dan orang per orang. Oke, kemudian di Perpres 18 tahun 2020 yang terbaru itu dalam RPJMN itu tadi yang saya sampaikan sudah ditargetkan 98% penduduk Indonesia masuk dalam program jaminan sosial nasional. Oke, sampai sini jelas ya. Juga Presiden sudah direkomendasikan oleh KPK dan BPK untuk pelaksanaan Undang-Undang 24 2011 ini. Ya. Kemudian dengan Inpres ini tadi sudah saya sampaikan, Menteri ATR Kepala BPN agar memastikan pemohon layanan peralihan hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun adalah peserta aktif dalam program JKN, program Jaminan Kesehatan Nasional. Dikeluarkanlah surat edaran Pak Dirjen untuk menyatakan bahwa Inpres ini sudah kita akan berlakukan. Kemudian surat Dirjen juga, ya, kita sudah mengeluarkan ada 3 surat sebenarnya. Karena yang surat terakhir itu termasuk tata cara, ya. Next, termasuk tata cara dan persyaratan-persyaratannya. Nah, ini. Jadi persyaratan jual beli kita sudah tahu. Dan nomor 11 ini ditambahkan tertera fotokopi kartu BPJS pemohon. Ini untuk saat ini. Tapi kalau nanti sistem kita sudah berjalan, saat ini masih dibangun antara BPJS dengan Pusdatin kita. Kalau sudah berjalan tidak perlu lagi menyampaikan fotokopi, ya, kartu BPJS. Nah, fotokopi kartu BPJS ini bagi yang sudah terdaftar. Tapi di dalam edaran kita, dalam edaran Pak Menteri itu banyak kemudahan-kemudahan, ya. Jadi pertama kan dalam status kartu itu ada 3. Peserta aktif itu, peserta BPJS itu ada 3. Dia aktif, dia tidak aktif, atau dia belum punya. Nah, kami, Pak Dirjen dan Pak Pimpinan, Pak Menteri, itu tidak mau menghambat pendaftaran peralihan karena jual beli ini, hanya karena belum adanya kartu BPJS atau kartu BPJS-nya sudah tidak aktif. Ya, jadi semuanya kita layani. Ini teman-teman kantor pertanahan mungkin sudah paham ya. Jadi tidak ada permohonan yang ditolak hanya karena tidak ada atau tidak aktif kartu BPJS. Ya, bagaimana caranya kita membantu kita melaksanakan Inpres ini? Tetap kita daftarkan, kita selesaikan sesuai ketentuan, ya, sesuai SOP kita. Nanti pada saat pengambilan produk itu masyarakat yang belum melampirkan karena belum punya atau tidak aktif, dia bisa melampirkannya pada saat pengambilan produk. Nah, itu nanti saya akan jelaskan di bagian belakang. Terus teman-teman bisa melihat gambar ini. Ya, gambar ini. Ini merupakan kartu Indonesia Sehat yang hijau. Kartu identitas lainnya seperti kita Kementerian ATR BPN yang PNS tentunya banyak yang belum punya BPJS. Tapi kita pasti punya ASKES. Nah, ini sama. Di dalam di dalam sistemnya BPJS, kalau kita membawa ASKES dia langsung terkonek. Jadi nomornya ini ASKES kita sudah masuk ke dalam data JKN dalam BPJS. Jadi tidak harus kepesertaan BPJS itu dengan kartu BPJS kesehatan ini. Kita pegawai negeri bisa dengan ASKES. Kemudian kalau yang sudah punya kartu Indonesia Sehat itu lebih baik. Jadi semua tidak ada yang ditolak sepanjang dia merupakan jaminan kesehatan nasional. Ya, sampai di sini teman-teman paham ya. Terutama kita nih PNS. Jadi tidak perlu juga kita mengganti kartu. Ya, kalau Kak Inyo masih pegang ASKES, nggak usah buru-buru ke BPJS untuk ganti kartu karena sistemnya sudah nyambung. Ya,
Jadi jenis-jenis kartu ini semua merupakan jaminan kesehatan nasional, jadi diterima dalam proses pendaftaran peralihan hak. Nah, prinsip-prinsip yang kita terapkan adalah bahwa pertama, dalam Inpres itu yang diberlakukan hanya pendaftaran peralihan karena jual beli. Nah, ini masih banyak teman-teman di daerah bertanya ke saya. Kalau hibah gimana? Kalau waris bagaimana? Ya nggak dapat, yang nggak masuk, nggak wajib. Yang wajib hanya peralihan karena jual beli. Ya. Jadi selain pendaftaran peralihan karena jual beli tidak diwajibkan. Terus banyak PPAT juga bertanya, kenapa menjadi tambahan syarat bagi mereka? Inpres ini tidak memerintahkan atau menginstruksikan kepada PPAT. Jadi Inpres ini tambahan persyaratan ini tidak menghambat sama sekali dalam pembuatan akte jual beli oleh PPAT. Karena tidak dipersyaratkan dalam membuat akte. Yang dipersyaratkan melampirkan atau sebagai peserta aktif BPJS nanti mereka harus melampirkan bukti kepesertaan aktif BPJS. Artinya tidak ada yang PPAT yang terhambat kerjaannya, ya. Terus kemudian apa nih? Dikenakan persyaratan kepesertaan ini hanya dikenakan kepada pembeli. Jadi kalau teman-teman Kanta, kalau masyarakat datang, dia yang diwajibkan kita minta kartu BPJS-nya atau kita lihat kepesertaan aktifnya itu hanya pembeli. Penjual dan sebagainya sudah tidak. Ya, hanya pembeli yang dilampirkan. Oke. Terus kemudian bagaimana kalau dia WNA? Kalau WNA yang wajib adalah yang sudah bekerja paling singkat 6 bulan. Paling singkat 6 bulan. Kalau dia belum 6 bulan, dia tidak masuk dalam kewajiban di Undang-Undang 24 yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi kita nggak usah memaksakan. Kalau pembeli hak pakai adalah WNA, dia baru prolekitas, dia belum 6 bulan di sini, jangan dipaksa minta BPJS-nya sampai nggak bisa didaftarkan, jangan. Dia belum wajib, dia tidak terkena dalam instruksi ini. Terus bagaimana kalau dia badan hukum? Badan hukum tadi saya sudah sampaikan bahwa pemberi kerja wajib ya memiliki BPJS dirinya dan pekerjanya. Nah, dalam badan hukum yang kita mintakan adalah BPJS pimpinan perusahaan tersebut. Ya, salah satu direksi yang mewakili direksi, direktur yang mewakili direksi itu yang bertanda tangan di akte juga bisa. Itu yang kita mintakan kepesertaan keaktifan BPJS. Ya, jadi teman-teman Kanta udah clear di ini ya, di hal ini ya. Terus kemudian ini tadi yang saya sampaikan. Apabila pada saat penyampaian berkas pemohon belum dapat melampirkan kartu BPJS itu karena dua hal. Pertama karena sudah tidak aktif karena tidak bayar jadi tidak aktif, atau memang belum. Nah, itu tidak boleh dihambat. Tetap kita proses sepanjang semua sudah memenuhi syarat di 1/2010. Ya, tetap diproses, tapi nanti di Pusdatin sudah membuat di dalam kalau dia belum aktif atau dia belum punya, di dalam kartu STTD tanda terimanya itu ada note. Ada note bahwa pada saat pengambilan itu harus melampirkan bukti keaktifan dari kartu BPJS. Nah, kemudian bagaimana? Berarti kan masyarakat yang belum punya harus mendaftar dulu. Sementara SOP kita nih 5 hari, SOP pendaftaran di BPJS itu 14 hari. Ya, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Terus ini kita sedang mengintegrasikan sistem ya, sehingga nanti kita tidak perlu lagi melampirkan fotokopi. Cukup melihat dari sistem integrasi antara BPJS dengan BPN.
dengan KKP kita sehingga akan lebih memperlancar proses di loket. Next, ini saya lanjutkan. Nah, ini kalau dia begitu mendaftar, dicek dalam portalnya BPJS, ternyata statusnya tidak aktif itu artinya ada tunggakan. Jadi tidak diaktifkan lagi. Nah, sementara untuk mengaktifkan mereka itu harus membayar. Tidak semua orang mampu membayar lunas karena mungkin tunggakannya udah sekian tahun. Ada kebijakan di BPJS itu dengan pembayaran bertahap. Mereka istilahkan dengan rehab. Ya. Sampai 24 bulan. Nah, artinya begitu masyarakat membayar cicilan pertama, note yang ada di tanda terima itu sudah menjadi gugur, sehingga pada saat selesainya sertifikat diproses, bisa diambil cukup dengan memperlihatkan bukti bayar cicilan pertama. Ya, Pak teman-teman Kanta, udah clear ini ya. Terus kemudian kalau data tidak ditemukan pada saat di portal, data tidak ditemukan, itu artinya belum menjadi peserta. Nah, untuk menjadi peserta, dia bisa masuk ke dalam web service-nya BPJS, mendaftar online. Kemudian kita tidak usah tunggu sampai selesai pendaftaran itu, dia mendapatkan kartu baru, terus dia bawa ke kita dengan posisi aktif. Tidak perlu. Cukup masyarakat membawa screenshot atau tangkapan layar virtual account. Jadi pada saat masyarakat mendaftar di web service-nya, webnya BPJS, nanti akan keluar virtual account. Jadi cukup ini yang ditampilkan oleh masyarakat, itu note di dalam STTD kita itu menjadi gugur. Masyarakat boleh mengambil sertifikat yang telah selesai. Nah, itu yang saya rasa itu penjelasannya dari setiap webinar maupun sosialisasi yang disampaikan baik oleh Pak Dirjen maupun saya atau Kasubdit, ini yang kita sampaikan, dan ini baru kali ini kita sosialisasi tentang Impres di webinar ini untuk internal kita. Terima kasih sekali kepada Pak Kapus dan jajaran, ya, karena kita memang terlupa. Kita sudah sosialisasi ke PPAT, kita sudah sosialisasi ke masyarakat umum, tetapi ke internal kita, kecuali di lingkungan PHPT, ini kan seluruh ya, bukan hanya PHPT. Di lingkungan PHPT, ini baru ini kita lakukan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Kak Inyo atas diundangnya kami ini dalam sosialisasi ini. Pak Kapus dan jajaran, terima kasih. Dan teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pemahamannya sama dengan apa yang teman-teman kerjakan di kantor pertanahan. Dan juga buat teman-teman yang tidak melayani di kantor pertanahan, ini menjadi pencerahan kalau ada yang bertanya. Karena walaupun kita bukan membidangi PHPT atau di loket, tapi kalau kita memakai baju BPN, siapapun ketemu kita dianggap menguasai semua hal tentang pertanahan. Nah, ini bisa mengisi kekosongan kalau ada yang menanyakan tentang BPJS atau Impres 1/2022 ini kepada kita yang tidak melayani di loket. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo dilanjut Pak Inyo. Terima kasih semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi Tenri Abeng atas penjelasan dan paparannya yang cukup jelas dan juga menambah pengetahuan terutama untuk teman-teman kita di lingkungan ASN Kementerian ATR BPN, khususnya kepada teman-teman yang garda terdepan di kantor pertanahan kabupaten kota ini, Bu. Memang kalau kita lihat mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mungkin kepada Ibu maupun kepada teman-teman di sini, termasuk saya juga ada WA dari teman-teman maupun dari PPAT ini yang menanyakan kok ada tambahan lagi persyaratan Pak Inyo ya. Nah, inilah penjelasan dari Bu Abeng kepada teman-teman, jadi akan semakin jelas apa yang disampaikan. Kemudian Ibu Abeng sudah menyampaikan bagaimana kondisi layanan properti kita dengan menjelaskan UDB dalam proses ini, kedudukan proses-proses pelayanan properti, peralihan hak kita, kemudian juga Bu Abeng menjelaskan
kenapa jual beli dulu ya? Pertanyaannya dalam instruksi Presiden, karena kalau kita lihat di dalam yang tadi Ibu juga sudah paparkan, di dalam lingkup layanan pertanahan yang ada dari 10 yang Ibu ambil 10 besar, ternyata layanan jual beli itu menduduki ranking nomor 2 setiap layanan dari sejak tahun 2019 sampai 2021 yang Ibu punya datanya tadi disampaikan. Sehingga memang fokus mungkin pertama kali ini memang ke arah layanan jual beli ya Ibu. Ya, betul. Kemudian juga banyak pertanyaan ini Ibu yang tadi Ibu sampaikan juga. Kok bagaimana kalau badan hukum gitu? Kalau atau pertanyaan bagaimana yang belum punya pemohon, tapi dia udah beli tanah tapi belum punya. Nah, itu juga Ibu sudah menjelaskan hal ini. Nah, dari penjelasan Ibu, mungkin dari teman-teman ada perlu suatu penjelasan yang lebih dalam lagi, atau perlu mungkin ini ada hal yang masih keraguan-raguan dari teman-teman. Nah, kami membuka kesempatan ini untuk tanya jawab. Saya harapkan peserta ini kesempatan yang luar biasa, bisa ketemu dengan Ibu Direktur, untuk menyampaikan mungkin hal-hal yang sedang atau yang akan dihadapi kira-kira di dalam pelayanan pertanahan, khususnya untuk peralihan jual beli baik hak atas tanah maupun untuk hak milik atas satuan rumah susun. Silakan kami buka untuk forum diskusi hari ini. Forum diskusi pada webinar kita yaitu tanya jawab dengan pertanyaan yang diajukan peserta yang akan nanti ditanggapi oleh Ibu narasumber, Bu Abeng. Pada sesi pertama pertanyaan yang diajukan peserta, kami persilakan 3 orang penanya dengan menggunakan reaction raise hand mungkin ya, Ibu. Ada 3 orang, silakan mengajukan pertanyaan yang nanti akan ditanggapi oleh Ibu Andi Tenri Abeng. Mohon pertanyaan diajukan secara jelas, lugas, dan ringkas, sehingga kita bisa mengikutinya dan menambah wawasan kita yang mendengarkan. Baik, saya persilakan yang mau mengajukan pertanyaan, mungkin tampilkan seluruh peserta untuk bisa kita lihat siapa yang mengajukan raise hand-nya. Tiga penanya saya buka, silakan. Kayaknya sudah jelas semua Kak Inyo. Oh, Pak Ali. Oh, ada Pak Ali Hindarto. Beliau Widya Iswara di PPSDM, sahabat saya ini, Bu Abeng. Sahabat saya juga, Pak Inyo. Saya persilakan Pak Ali Hindarto untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Ibu, Bapak. Terima kasih Pak Inyo, Bu Abeng, luar biasa penjelasannya. Dari penjelasan Ibu tadi disampaikan terkait dengan salah satu persyaratan untuk jual beli pendaftaran untuk karena peralihan hak karena jual beli adalah melampirkan BPJS ya. Sebagaimana Ibu jelaskan juga bahwa keanggotaan BPJS ini kan ada yang aktif dan tidak aktif ya. Dengan melampirkan fotokopi fotokopi tanpa kita mengecek misalnya untuk nomornya BPJS di BPJS, kita tidak akan mengetahui bahwa pesertanya apakah aktif atau non aktif ya. Kalau hanya sekedar misalnya melampirkan kartunya ya, kecuali kita mengecek di websitenya BPJS, kita akan mengetahui bahwa peserta ini aktif atau non aktif. Berikutnya yang berikutnya tadi, apabila belum mempunyai kartu itu bisa dilampirkan ya. Proses pendaftaran tetap dilakukan, tapi pada waktu pengambilan produk nanti baru melampirkan kartu BPJS-nya sebagai bukti, misalnya kalaupun belum jadi maka bukti pendaftaran BPJS. Dan apabila tidak aktif, bisa yang pertama tadi Ibu, yaitu karena ada cicilan ya, misalnya kalau dia ada tunggakan maka dia ada cicilan, yang penting dia ada cicilan, misalnya ada pembayaran cicilan tahap pertama misalnya dilakukan. Begini Ibu, misalnya yang terakhir tadi misalnya dia melampirkan tapi pada waktu pengambilan produk ternyata dia belum melampirkan kartu BPJS-nya karena
dia misalnya belum mendaftarkan ya. Apakah ini tetap misalnya pada waktu produk selesai, apakah kalau dia mengambil, apakah produknya bisa diambil atau tidak? Kalau tidak, sudah barang tentu dia menjadi tunggakan misalnya karena menjadi tunggakan BPN karena produk belum disampaikan. Apakah ini tidak akan merugikan misalnya merugikan BPN ya karena produk ya dia sudah melebihi SOP, melebihi waktu penyelesaiannya karena ada proses tambahan atau persyaratan tambahan adanya kartu BPJS. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Jadi ada dua Pak Ali ini menanyakan Ibu mengenai peserta aktif dan tidak aktif. Sudah ada apakah dapat dijelaskan lebih lanjut kemudian Ibu. Yang kedua, kalaupun misalnya dia bukan peserta yang belum menjadi anggota, tetapi produk sudah jadi. Karena ini proses memakan waktu misalnya, sehingga menjadi tunggakan kantor pertanahan. Itu mungkin Pak, inti dari pertanyaan Pak Ali, dua pertanyaan itu. Silakan Bu Abeng untuk penjelasannya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ali. Pertanyaannya cukup baik sekali. Jadi supaya saya juga lebih menjelaskan dengan detail ya. Jadi yang pertama kita dengan koordinasi dengan BPJS itu ada diberikan link portal mereka. Ya, teman-teman seluruh kantor pertanahan sudah diberikan link portal untuk melakukan pengecekan. Tetapi ini kami berpikir di pusat ini akan merepotkan. Karena setiap saat kan belum tentu jaringan bagus ya. Setiap saat harus ngecek di portal. Masuk portal aja mungkin ada kantah yang pas jaringannya lagi jeblok nggak bisa masuk portal, gitu kan. Akhirnya di dalam edaran itu kami bilang masyarakat yang punya kewajiban menyampaikan ke kita status kepesertaannya. Jadi dia capture sendiri mereka yang kan masyarakat itu bisa ya, Pak Ali juga bisa nih masuk ke webnya BPJS melalui JKN Mobile, terus kemudian Cika itu mengecek status kepesertaan. Nah, itu masyarakat di dalam edaran kita, masyarakat yang menunjukkan screenshot atau tangkapan layar status kepesertaannya. Ya kan ya, di edaran kita itu. Jadi bukan ke petugas loket kita. Cuma kita kalau misalnya ragu-ragu kita bisa melakukan pengecekan karena kita dikasih link masuk ke portalnya BPJS. Nah, seperti itu Pak Ali. Ya. Jadi ini adalah kewajiban dari masyarakat yang mendaftar. Dia wajib memberikan tanggapan layar ke kita, kasih lihat. Nah, dalam awal-awal dilaksanakan, ini kami berkoordinasi dengan BPJS, minta setiap kantor pertanahan ada orang BPJS yang memberikan sosialisasi di loket. Jadi mereka istilahkan duta BPJS. Ya, dijanjikan oleh BPJS Kesehatan Pusat, mereka ada di setiap kantor pertanahan. Dan saya sudah cek random, setiap provinsi kita sudah lakukan cek random, laporan teman-teman kanta, itu semua sudah lakukan koordinasi aktif dengan BPJS. Artinya sampai dengan saat ini saya belum menerima laporan adanya penolakan karena sistem atau karena proses kita menambah menambah persyaratan. Jadi itu Pak Ali, itu udah kita pikirkan jangan sampai kita karena wajib dari Inpres mengetahui status BPJS-nya, terus kita jadi menyusahkan teman-teman di loket, akhirnya juga menghambat. Itu runtutannya panjang tuh, bisa menghambat PNBP karena biasanya bisa nerima 100 berkas dengan ada tambahan harus cek portal dan sebagainya menjadi mungkin 50 yang bisa masuk PNBP ke kantor kita. Nah, itu juga kita tidak harapkan. Karena Inpres ini juga menolong BPJS tetap mempercepat JKN tercipta 98% tadi, tetapi juga jangan sampai menghambat layanan kita karena kita juga ada IODB tadi. IODB itu kan kaitannya dengan jual beli. Paling erat dengan jual beli. Nah, jadi itu jangan sampai yang ini kita naikkan, yang ini jadi turun. Nah, itu yang kita pikirkan. Jadi seperti itu Pak Ali. Terus kemudian
Bagaimana juga dengan produk yang sudah selesai tapi nggak mau diambil karena dia nggak mau bayar? Kan bisa ya, wah saya belum punya uang, walaupun ini cicilannya pertama, maksudnya dengan cicilan boleh, saya belum punya uang, udah biarin aja, yang penting udah masuk di BPN. Kan terkadang juga kita begitu ya. Nah, jadi teman-teman di Pusdatin itu sudah sampai masyarakat, kantor pertanahan boleh sampai klik 208. Yang tidaknya itu hanya 301 apa? Pengambilan. Artinya tidak ada tunggakan yang terjadi. Kalau memang dia 5 hari harus selesai, 5 hari selesai, tetapi tidak boleh diambil. Nah, jadi kita tidak menghambat sama sekali proses di loket maupun di back office. Tapi pada saat mau ngambil harus nunjukin. Kan kalau mau ngambil itu hanya 301 apa? Tidak terkait dengan tunggakan. Nah, itu saja. Nah, itu mungkin Pak Ali yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Abeng atas penjelasannya. Baik, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan mengajukan menekan raise hand. Saya lihat. Kayaknya Pak Ali masih mau nanya nih. Baik, Bu Abeng, tapi kalau di link Pigeon yang kami siapkan untuk pertanyaan melalui link Pigeon ini ada beberapa pertanyaan, Ibu, sambil kita menunggu yang menyampaikan raise hand. Boleh pertama ditanyakan oleh Agus Mene. Oh ini. Oh, bisa kelihatan ya Ibu ya. Beliau menanyakan izin bertanya Bapak narasumber. Oh, mohon maaf hari ini Ibu narasumber Pak Agus. Dari judulnya tersirat, judul tema kita mungkin, bahwa persyaratan berupa BPJS hanya berlaku untuk peralihan hak karena jual beli. Kenapa hanya itu, tidak meliputi peralihan lain? Apa filosofinya? Waduh, sudah masuk ke filosofi ini Bu Abeng, pertanyaannya dari Pak Agus. Kemudian yang kedua dari Iwan Yustiawan Adiaksa. Beliau menanyakan izin bagaimana apabila proses jual belinya berdasarkan KPR. Apakah lebih baik sosialisasi aktif kartu BPJS diterapkan juga oleh pihak perbankan? Pertanyaannya itu, Bu. Yang diajukan oleh Iwan Yustiawan. Kemudian, Iwan ada lagi pertanyaan dia, menyampaikan apakah dengan adanya perbedaan SOP di BPN dengan yang di BPJS dengan indikator kartu aktif dapat menyebabkan adanya tunggakan pelayanan terutama pada saat di loket penyerahan. Mungkin sudah dijelaskan tadi, hampir sama dengan pertanyaan Pak Ali Hindarto tadi, Pak Iwan, untuk pertanyaan yang keduanya ini. Kemudian ada Bu Titi Reviandini. Bu Titi menanyakan izin bertanya Ibu narasumber, saat ini secara sistem KKP belum terintegrasi dengan BPJS. Nah, ini mungkin Bu Titi ini tugas di kantor pertanahan mana agar dapat dimonitor oleh teman-teman Pusdatin nantinya. Bagaimana cara petugas loket yang menerima berkas memastikan kebenaran fotokopi kartu BPJS yang dilampirkan? Itu dari Bu Titi Reviandini, Ibu. Ini saya bacakan juga ya, sekaligus masih ada 3 lagi nih, Bu. Kemudian ada Haris Restivo. Izin bertanya untuk pendaftaran tanah apakah perlu melampirkan nomor BPJS-nya atau harus dengan kartunya? Terima kasih. Kemudian Normaya menanyakan, mohon izin bertanya, untuk peralihan hak jual beli yang pembelinya adalah beberapa orang, apakah wajib melampirkan semua fotokopi kartu peserta BPJS atau boleh hanya diwakili 1 orang pembeli? Nah, ini menarik juga ini Ibu, pertanyaannya kalau pembelinya ini merupakan kepemilikan bersama. Kemudian satu lagi dari Bapak Muhammad Iqbal. Peserta, kebetulan Pak Iqbal kalau nggak salah ini peserta PKA, pelatihan kepemimpinan administrator sekarang Bu, lagi mengikuti pelatihan, beliau juga ikut webinar kita. Izin bertanya agak teknis, bagaimana jika terdapat pemohon peralihan karena jual beli, di mana pembeli adalah karyawan pada perusahaan yang telah ditanggung oleh asuransi kesehatan lain. Jadi dia sudah mengikuti asuransi kesehatan lain, apakah tetap harus diwajibkan mengikuti menunjukkan kartu BPJS-nya? Ini Bu, pertanyaan dari
Pak Muhammad Iqbal. Ya, menarik juga ini, Bu. Karena banyak mungkin... Diulang, Pak Inyo, yang Muhammad Iqbal yang mana? Izin bertanya. Nomor ini, yang di atas ini, Bu. Yang mungkin bisa ada di share itu, Bu. Di mana pembeli adalah karyawan pada perusahaan yang telah ditanggung oleh asuransi kesehatan lain. Ya, gitu, Bu. Oke. Itu beberapa pertanyaan, saya borong ini, Bu. Saya sampaikan, berarti bisa kelihatan ini mulai dari bawah nih. Mulai dari bawah. Silakan mungkin diturunin sedikit, Mas Hafiz, biar Ibu bisa ikuti ya. Ini saya urut dari bawah, Bu, pertanyaannya. Ya, silakan Ibu. Oh, udah langsung jawab ya. Oke. Ya. Yang pertama, ini di paling atas Pak Agus. Yang tadi Pak Iwan mana? Oh ini. Apa? Tadi Pak Agus. Pak Agus mana tadi? Pak Agus pertanyaannya mana? Agus main ya? Ya, Agus main, Bu. Agus main. Agus pikiran. Pikiran. Oke. Apa filosofinya? Kalau nanya filosofinya kenapa jual beli itu nanti itu tanya ke Pak Presiden karena beliau yang mengeluarkan impres. Tetapi saya menjelaskan tadi kemungkinan kenapa dipilih karena saya terus terang tidak tahu impres ini prosesnya bagaimana. Yang jelas setelah jadi impres itu kami baru tahu. Jadi kalau tadi saya menganalogkan, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Inyo, ya, saya sudah jelaskan awalnya, kemudian ditegaskan oleh Pak Inyo, karena peralihan hak ini top 10 yang nomor 2 dari layanan pertanahan kita, gitu ya. Kalau saya melihatnya itu, maka dipilih. Kita bersyukur hanya 1, jadi tidak terlalu merepotkan. Ya, Pak Agus, kalau misalnya 10 top 10 ini harus dengan BPJS, betapa rumit, tambah rumit gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya apa filosofinya, apa ya Pak Inya, bisa dibantu ya? Kami hanya bisa menjelaskan secara teknis yang ada di kita dari data-data. Tapi kalau secara filosofi, boleh tanya ke Pak Presiden. Oke ya, mohon maaf Pak Agus. Ini Pak Agus dari kantah mana ya? Atau dari orang luar? Pak Agus masih pikiran, Bu, karena Agus main orang pusat, Bu. Oke, ini ada one comment. One comment-nya nggak bisa dibuka ya kayaknya ya. Oke, yang kedua Pak Iwan, kalau KPR bagaimana? Kalau KPR kan tetap melampirkan akte jual beli ya? Ya kayaknya ya, orang mendaftarkan, kita pakai KPR, tapi peralihan haknya kan jalan. Ya, tetap pakai jalan. Jual beli. Nah, tadi udah saya jelaskan. Tetap yang terima pembeli. Ya. Nah, masalah nanti harus dari bank, udah diedukasi, itu nanti ke depan akan kita lakukan, termasuk kepada PPAT. Walaupun sekarang PPAT tidak tersangkut sama sekali pada saat pembuatan akte. Ya, terus waktu pembuatan KPR, bank tidak tersangkut sama sekali. Hanya pada saat pendaftarannya di kantor pertanahan baru dimintain. Ya, jadi Pak Iwan, ini Pak Iwan mana ya? Iwan Yustiawan Adiaksa dari kantah mana ini? Nah, jadi begitu. Nanti kita ini bagus, masukan bagus, baik dengan PPAT, perbankan dan instansi institusi lainnya. Nanti kita juga coba komunikasikan. Ya, kalau bisa di hulunya sudah kita mintakan atau sudah ada. Tentunya tidak mempersulit lagi pada saat kita melakukan proses pendaftaran yang hanya 5 hari, ya kan? Kayak misalnya kita buat akte di PPAT, kan nggak sehari jadi, tapi berapa hari ngumpulin ini, ngumpulin itu, gitu kan? Nah itu mungkin saran Pak Iwan bisa dianalogkan lah, PPAT, perbankan, itu bisa kita mintakan mereka sudah mulai informasikan kepada kliennya atau si pemohonnya, untuk juga melengkapi BPJS aktif, kepesertaan aktifnya. Gitu ya Pak Iwan ya. Terus kemudian bagaimana kalau ada tunggakan? Izin bagaimana apabila proses jual belinya beroda? Apakah dengan adanya perbedaan SOP di BPN dan BPJS dengan indikator kartu aktif dapat menyebabkan adanya tunggakan pelayanan terutama saat di loket penyerahan? Di loket penyerahan sudah tidak masuk ke dalam tunggakan kinerja kita karena 208 boleh diklik, boleh diterbitkan. 301A-nya tentunya pada saat orang datang mengambil. Ya, kalau orang datang mengambil. Kalau dia belum ambil, tentunya tunggakan di 301A, tetapi tidak mempengaruhi
penilaian kinerja bahwa pekerjaan belum selesai. Ya, karena ada pihak eksternal yang belum datang ambil. Gitu ya Pak Iwan ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, kita tidak boleh menghambat proses sampai selesai. Ya, apapun kondisi kartunya. Mau aktif, mau tidak aktif, mau tidak punya. Sepanjang sudah sesuai SOP 1 2010, tidak ada yang boleh dihambat. Yang ada adalah kita tahan penyerahannya. Ya, clear ya di sini ya, teman-teman kantor pertanahan harusnya clear. Oke. Nanti kalau nggak clear, WA saya lagi, nanti saya jelaskan lagi deh. Ya, oke. Siap, Bu. Ya, siap. Kemudian Bu Titi Reviandini. Ini kayak ada nama PPA ini. Izin bertanya, apa saat ini secara sistem KKP oke? Tadi saya sampaikan di slide nomor bahwa akan diintegrasikan antar sistem BPJS dengan KKP. Dan saat ini Pusdatin dengan BPJS lagi intens menyiapkan sistem. Juga teman-teman dari Biro Ren dan kami semua sebagai narasumbernya itu juga sedang menyiapkan MOU dan PKS. Jadi sistem ini kalau mau host to host itu harus ada PKS, harus ada MOU. Nah, ini sedang disiapkan. Kita harapkan secepatnya selesai. Nah, selama belum ada sistem, tadi saya sampaikan, kalau tadi tercatat bahwa pemohon melampirkan kartu. Padahal di edaran itu kartu lagi fotokopi. Nah, itu di edaran cukup melampirkan fotokopi screenshot ya. Di edarannya Pak Dirjen itu jelas disebutkan bahwa pemohon itu melampirkan screenshot atau tangkapan layar itu deh bahasanya. Ya, melampirkan screenshot. Nah, masyarakat itu ya peserta JKN ini bisa mengakses melalui mobile JKN, melalui Cika, Chat Assistant JKN yang dengan WA. Itu langsung terjawab. Statusnya aktif, tidak aktif, atau tidak ditemukan. Tadi sudah saya sampaikan di slide terakhir. Ya, Pak Bu Titi ya? Bu Titi. Jadi untuk yang integrasi KKP dengan sistem BPJS masih dalam proses. Sementara ini kita hanya mengandalkan screenshot. Kalau kita tidak yakin, kan di screenshot ini sebenarnya tidak bisa dibohongin. Tapi kalau orang mau bohong bisa-bisa saja. Ya, kalau kita tidak yakin, kita bisa mengakses melalui portal webnya BPJS yang untuk internal kita. Kalau kita belum punya, teman-teman kantor pertanahan sudah berkoordinasi dengan BPJS. Minta dengan duta BPJS untuk linknya. Dan kami sudah minta untuk duta BPJS ada di kantor pertanahan dalam masa peralihan ini, sebelum sistem jadi. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih ada di sini, seluruh kantor pertanahan se-Indonesia ini, kalau ada BPJS yang tidak berkoordinasi ke kita, walaupun kewajiban kita yang koordinasi dengan BPJS di dalam surat edaran Pak Dirjen, itu tolong dilaporkan ke kami. Kalau ada kantor BPJS yang tidak proaktif dengan kantor pertanahan, tolong dilaporkan ya, Bu Titi. Jadi seperti itu dan teman-teman semua. Terus kemudian Bu Titi ya. Terus kemudian Pak Haris ya. Izin bertanya, untuk pendaftaran tanah, apakah perlu melampirkan nomor BPJS-nya atau harus dengan kartunya? Ini tadi saya jelaskan juga ya. Sudah dijelaskan, sudah Bu. Ya. Screenshot tangkapan layar. Di situ udah kelihatan kok. Aktif, tidak aktif, atau belum ada. Mohon izin bertanya, untuk peralihan hak jual beli yang pembelinya ada beberapa orang, apakah wajib melampirkan semua fotokopi kartu BPJS atau kepesertaannya, atau boleh diwakili? Semua. Karena di sini tadi udah saya jelaskan, yang dimintakan kartu BPJS-nya adalah pembeli. Bukan perwakilan pembeli. Berarti semua ini Bu ya? Pembeli. Kalau pembelinya ada 3 ya, pembelinya ada 10 dalam akte. Ya, ini clear ya, karena pembeli. Kalau pembeli artinya semua pembeli. Kemudian izin bagaimana bila proses jual belinya berdasarkan tadi udah saya jawab tadi sudah Ibu. Ya. Ini yang menarik juga Pak Muhammad Iqbal ini Bu bertanyanya Ibu. Mana sih Muhammad Iqbal? Paling atas. Yang paling atas ya. Bertanya,
agak teknis. Bagaimana jika terdapat pemohon peralihan hak karena jual beli di mana pembeli adalah karyawan pada perusahaan yang telah ditanggung oleh perusahaan kesehatan lainnya. Tadi saya sampaikan contoh-contoh kartu JKN, ya, contoh-contoh kartu JKN. Kalau dia tidak masuk dalam konteks JKN yang harus mewadahi 274 jiwa penduduk Indonesia, ya, itu tidak berlaku. Jadi misalnya perusahaan dia mengambil asuransi swasta. Maksudnya ini kan ya, asuransi swasta, misalnya asuransi kesehatan yang swasta, bukan yang di JKN, itu tidak berlaku. Tetap harus masuk ke dalam asuransi JKN. Ya, JKN itu kita Askes, kemudian BPJS, Kartu Indonesia Sehat sebenarnya. Jadi sebenarnya namanya Kartu Indonesia Sehat. Di dalamnya itu seluruh rakyat Indonesia. Ya, terbagi-bagi. Ada PNS yang langsung dipotong, kita dipotong nggak sih? Langsung dipotong dari gaji, iuran Askesnya misalnya. Terus kemudian ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat, 96 juta sekian tadi. Kemudian ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah, ada 30 jutaan tadi ya, 38 jutaan tadi. Nah, yang sisanya itu dengan BPJS Mandiri. Jadi tidak bisa, Pak Iqbal. Harus yang terafiliasi dengan BPJS Kesehatan. Jadi walaupun dia sudah mengikuti misalnya program-program asuransi swasta, tetapi begitu dia menjadi pembeli, dia juga apabila tidak memasuk dalam program jaminan kesehatan nasional tadi, perusahaan-perusahaan itu tetap dia harus melampirkan BPJS yang termasuk dalam program jaminan kesehatan nasional ini ya Ibu ya? Ya, that's right Pak Inyo. Ya, jadi semakin jelas ya Pak Iqbal ya. Jadi tetap harus melampirkan, dia harus mungkin mengurus sebagai status aktif nanti sebagai peserta dari kartu BPJS Kesehatan ini. Terima kasih Ibu Abeng atas pencerahannya, beberapa pertanyaan yang melalui link Pigeonhole ini. Kemudian ini ada yang raise hand Ibu. Ya. Sepertinya sahabat Ibu ini Bu Anna Anida, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi ini. Silakan Bu Anna untuk mengajukan pertanyaannya. Pagi Bu Direktur, pagi Mas Inyo. Selamat pagi Bu Ana. Ibu Kakan cantik. Itu kok suara kepalanya naikkan dikit dong. Nggak kelihatan cantiknya. Nah. Aduh. Ini sebetulnya tadi pas pertanyaan Pak Ali, saya izin Bu Direktur menyampaikan yang terjadi di kantor pertanahan. Jadi mengenai tadi sudah aktif atau enggak, memang pihak BPJS langsung datang ke kantor, bikin loket, dan membuat portal. Sehingga pada saat daftar itu dengan hanya memasukkan NIK saja, KTP itu udah ketahuan itu aktif atau enggak aktif. Itu. Oh, ya. Terus yang barusan saya lihat, sekarang di KKP juga mungkin saya lihat kan agak susah ya. Di KKP juga sekarang di print-printan ini sudah terlihat di sini BPJS-nya itu aktif atau tidak aktif. Jadi di KKP sudah ada. Jadi kalau menurut saya nggak ada masalah sama sekali gitu. Alhamdulillah. Bahwa masyarakat dari BPJS-nya sendiri sangat support ke kita dan itu sama sekali kita tidak menghambat peralihan karena semua kita terima. Baik yang belum terdaftar maupun belum aktif semua kita terima. Terus apabila pun belum terdaftar dan minta didaftarkan, kita minta ke BPJS supaya disediakan khusus di kantor BPJS supaya dipermudah dan tidak dipingpong. Jadi kalau saya selama ini sih berjalan dengan sangat baik. Itu mungkin masukan untuk gambaran Pak Ali. Tadi izin Bu Dir dan Mas Inyo hanya menyampaikan yang kami laksanakan. Terima kasih. Iya. Terima izin Bu. kasih. Terima kasih Bu Ana. Bu Abeng, izin mumpung ada kepala kantor ini Bu. Jadi malah saya jadi sebagai moderator mau lihat aplikasi di lapangannya ini Bu Ana. Jadi kira-kira dari yang Bu Ana lihat sejak berlakunya digunakannya KKP kita mulai 1 Maret kalau tidak salah diaktifkan.
Kira-kira Ibu lihat sebenarnya lancar-lancar saja, tidak ada tunggakan ya seperti dikhawatirkan teman-teman ini. Betul. Kalau selama ini kan kita memang sampaikan bahwa jangan sampai ada tunggakan, terima semua. Dan dari tapi kita cek aktif atau enggak aktif, disampaikan kepada pemohonnya untuk diaktifkan. Itu berkas kita terima semua sampai nanti pada saat pengambilan itu nanti diperlihatkan screenshotnya. Yang kita lihat hanya screenshotnya tadi. Jadi nggak usah lagi pakai kartu segala macam. Oh ya, baik Ibu. Jadi lancar, saya syukur. Iya, syukur Ibu, jadi ini bisa lancar, kerjaan kita juga lancar, juga kita bisa memenuhi instruksi Presiden ini, ya. Amin. Ya, makasih Bu Ana. Mungkin ada teman-teman dari kantor pertanahan lain memberikan masukannya. Mumpung ketemu ada Bu Direktur di sini terkait dengan pelaksanaan dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 serta surat edaran Pak Dirjen nomor 1 tahun tanggal 25 Februari kemarin ini. Mungkin mohon masukannya dari peserta webinar terkait dengan pelaksanaan dari Inpres ini, Inpres nomor 1 tahun 2022. Mungkin sambil menunggu Ibu, ini belum ada yang raise hand. Ini ada pertanyaan juga di chat, Ibu. Ini diajukan, mohon diturunin coba pertanyaannya, Fis. Di chat dari RR Diah Pratiwi ini, Bu. Ya. Bagaimana jika pemohon baru saja sebagai peserta BPJS, tetapi kartu BPJS belum jadi? Apakah dibolehkan mengambil sertifikat dengan menunjukkan kartu pendaftaran BPJS-nya? Jadi baru daftar tapi belum jadi, bisa ngambil hasilnya dari pendaftaran peralihan hak yang diajukannya, Ibu. Iya, tadi saya jelaskan. Coba deh, slide saya halaman terakhir. Berarti saya punya penjelasan kurang jelas ya, Kak Inyo ya? Atau ya, mungkin ya saya ngomong ya? Jadi, mungkin perlu penekanan-penekanan kali, Bu. Ya, jadi Bu Dia, nah ini, kalau data tidak ditemukan, tadi Bu Ana udah bilang, status ini dengan mengetik NIK keluar semua ya, Bu Ana tadi ya, di portalnya, terus jadi ada aktif, tidak aktif, atau tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan tuh berarti belum terdaftar, gitu kan? Kemungkinan NIK-nya juga belum valid atau belum terdaftar. Kalau belum terdaftar, karena proses pendaftaran mereka membutuhkan 14 hari kerja, sementara kita proses hanya 5 hari. Jadi kita hanya mintakan pada saat pendaftaran, mereka tuh akan keluar bukti virtual account. Jadi jangan melihat kelas, seluruh kelas boleh. Walaupun dia datang orang kaya raya, tapi dia hanya ngambil kelas 3, jangan ditolak. Ya, tidak mengenal kelas kita. Nah, ini contoh virtual account. Cukup dengan ini, kita tidak usah sampai melihat dia sudah bayar atau belum. Ya, nggak usah. Jadi bukti mereka masuk ke dalam portal BPJS, kemudian mendapatkan virtual account. Itu juga udah bisa, Bu Dia. Ya. Cukup jelas, Bu Dia, yang disampaikan Ibu Direktur. Ya, jadi dengan menunjukkan virtual account aja sudah bisa itu sebagai pendaftar baru di sini untuk mengambil hasilnya. Mungkin tadi bahasa saya begini tadi, menggugurkan tulisan di STTD. Ya. Kan di STTD pada saat pendaftaran ada note. Ya. Ada note ya bahwa BPJS Anda belum aktif. Silahkan mengaktifkan dan ambil kalau sudah status aktif, kalau nggak salah begitulah bahasanya. Mungkin Mbak Ana bisa memperbaiki. Tapi intinya ada note menyatakan pemohon itu kartunya belum ada atau belum aktif. Nah, ya kan? Dan bisa ngambil produk setelah melampirkan yang aktif. Nah, itu kalau dia kartu baru, mendaftar baru cukup dengan virtual account. Kalau dia statusnya tidak aktif atau ada tunggakan, cukup dengan bukti pembayaran pertama. Jadi tidak harus lunas. Karena boleh dicicil selama 24 bulan kayaknya. Ya. Ya, jadi mereka ada sistem rehab katanya. Rencana pembayaran bertahap itu maksimal 24 bulan.
Ya, 24 bulan maksimal. Iya. Ya. Baik, Ibu. Itu tadi mungkin bahasa saya yang menggugurkan note. Nah, itu mungkin yang teman-teman, atau mungkin suaranya nggak jelas. Mbak Dia boleh undang saya ke kantor Mbak Dia deh, saya main-main ke tempat Mbak Dia. Baik, Ibu. Cukup jelas ya, Bu Diah ya, apa yang dipaparkan oleh Bu Direktur. Kemudian ini sambil menunggu juga, ini belum ada pertanyaan Ibu yang diajukan dengan mengajukan raise hand. Kemudian di Pigeon Hall juga belum ada lagi Ibu. Kayaknya mungkin sudah semakin jelas ini Bu, penjelasan dari ini ada Bu Diah nih. Makasih Bu, cukup jelas. Terima kasih Mbak Dia. Oh ya, saya diundanglah ke sana. Nah Ibu, mungkin kalau saya sambil menunggu, mungkin karena waktu kita masih ada, mungkin Ibu penjelasan mengenai orang asing yang berdomisili di Indonesia ini Bu. Misalnya dia membeli suatu satuan rumah susun, bagaimana dia apakah juga melampirkan terkait dengan BPJS aktif ini Bu. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia kalau domisili 6 bulan misalnya, dia sudah bisa mengajukan untuk membeli apartemen misalnya, dan bagaimana dia harus mengajukannya tetap diwajibkan untuk melampirkan kesertaannya sebagai BPJS Kesehatan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Inyo. Jadi Inpres ini, yang masuk dalam JKN, yang wajib dalam JKN itu adalah orang asing yang sudah tinggal lebih dari 6 bulan. Ya, sekurang-kurangnya 6 bulan. Gitu kan? Ya. Jadi kalau dia belum 6 bulan, dia tidak punya kewajiban. Dia baru datang di Indonesia, dia sudah memenuhi syarat untuk membeli, dia membeli. Tapi dia belum 6 bulan. Dia mendaftarkan ke kita, ke kantor pertanahan. Dia tidak wajib mengikuti JKN. Ya, tidak wajib dilindungi dengan jaminan kesehatan nasional. Tapi kalau dia sudah lebih dari 6 bulan, dia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Itu kayaknya. Ya. Kalau udah lewat dari 6 bulan. Untuk mengukur 6 bulannya dari mana nanti Bu yang kita ketahui dia berdomisili? Ada paspor, kedatangan dia kapan, terus maksud dia datang apa, itu kan semua bisa. Dan ini memang contoh belum ada ya. Tetapi kalau nanti dia datang ke kantor pertanahan, si orang asing ini mendaftarkan, itu kan akan kelihatan dia pemegang kitasnya kapan, terus berlakunya sampai kapan, itu kan kelihatan tuh kayaknya. Ya, baik. Ya, jadi intinya yang harus kita pegang adalah minimal 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan tidak terkena kewajiban masuk dalam JKN. Jadi beliau bisa mengambil hasil langsung kalau di bawah 6 bulan itu ya? Boleh, kalau 6 bulan. Baik, dia tidak wajib. Tidak wajib yang di bawah 6 bulan. Baik, cukup jelas Ibu penjelasannya. Ini sudah... Kita harus nunggu sampai jam 12. Ya Ibu? Kita harus nunggu sampai jam 12. Oh, ya. Lain. Jangan, Ibu Direktur luar biasa sibuknya ini Ibu. Ini saya juga sudah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan. Kayaknya mudah-mudahan ya. Saya ini boleh cukup jelas. Cukup jelas ini kayaknya seperti Ibu. Mungkin juga sambil menunggu karena ini adalah program baru dalam pelaksanaannya. Mungkin nanti dalam perjalanannya ada perkembangan-perkembangan. Mungkin bisa menghubungi di tempat Ibu ya Bu ya. Hubungi saya langsung boleh. Nomor telepon saya juga mendunia. Monggo aja. Saya layani semua. Siap Ibu. Pasti teman-teman punyalah nomor Bu Abeng. Siapa yang nggak kenal Bu Abeng ya Bu ya? Ya enggak. Itu teman-teman, rupanya Ibu Direktur membuka pertanyaan-pertanyaan secara terbuka apabila Bapak Ibu di daerah menghadapi mungkin kendala, hambatan di dalam proses melaksanakan program Inpres ini, silakan menghubungi Bu Abeng langsung. Bu Abeng juga membuka itu kesempatan kepada teman-teman dengan nomor yang mungkin ada nanti disampaikan, nanti akan ditanggapi oleh Bu Abeng untuk mencari solusi. Masalah-masalah mungkin di dalam prakteknya masih menemukan kendala. Terima kasih banyak Ibu udah mau share, berbagi terhadap pelayanan ini, karena ini menjadi pelayanan yang baru, dan ini juga mungkin akan menghadapi tantangan-tantangan, tetapi kita harapkan ini dapat berjalan dengan baik ya Ibu. Amin. Itu yang kita harapkan. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, baik melalui Pigeon Hole maupun melalui chat,
Saya selaku moderator memang tidak mengambil kesimpulan dalam webinar ini, tetapi ada dua catatan saya selama ini saya mengikuti baik paparan maupun dalam forum tanya jawab yang dapat saya tarik benang merahnya. Jadi yang pertama, jadi tindak lanjut dari Inpres Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat edaran Direktur Jenderal Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 25 Februari 2022 nomor 5/SE besar garis datar 400.HK.02/2 Romawi tahun 2022 tentang kepesertaan jaminan kesehatan nasional dalam kurung JKN dalam permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli. Dan SE tersebut telah ditujukan kepada para Kakanwil dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia ini, seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini telah diterapkan oleh teman-teman di daerah. Dan yang kedua, benang merah yang saya catat di sini, kepesertaan BPJS Kesehatan ini wajib dilampirkan pemohon yang mengajukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli. Jadi ini sudah jelas, itu dua benang merah yang dapat saya sampaikan pada webinar ini, Ibu dan teman-teman semua. Mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian ATR BPN. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Andi Tenri Abeng selaku narasumber pada webinar kita hari ini yang diselenggarakan oleh PPSDM Kementerian ATR BPN. Mohon kesempatan nanti lain waktu Ibu, mungkin Ibu nanti akan sering kami undang juga untuk menjadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan lainnya berkaitan dengan pendaftaran tanah, Ibu. Ya, setuju kayaknya. Juga kepada Pak Agus Tiarsa, Kepala Pusat Sumber Daya Manusia Kementerian ATR BPN yang sudah membuka acara penyelenggaraan webinar kali ini. Saya mohon maaf Ibu dan teman-teman semua, mungkin sebagai moderator, apabila dalam memandu acara webinar ini ada kesalahan dan kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Diskusi webinar ini saya tutup dengan mungkin ada satu quote ini, Bu. Saya sering ngumpulin quote-quote. Ini saya kutip dari Steve Jobs, Ibu. Jadi CEO-nya dari Apple yang saya kutip dari Harian Kompas tanggal 8 Agustus 2020. Bunyinya kira-kira begini, Bu. Satu-satunya cara untuk bekerja luar biasa dengan mencintai yang Anda kerjakan. Jika Anda belum menemukannya, carilah, jangan berdiam diri. Jadi memang suatu terobosan-terobosan, suatu kebijakan-kebijakan selalu mendapat tantangan dan kritikan. Dan itu harus kita jalankan, karena ini instruksi untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu Ibu penutup saya. Terima kasih, saya akhiri webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hom. Terima kasih, Ibu. Makasih Kak Inyo. Kalau ada masalah kasih tahu saya ya. Ya, Ibu udah membuka waktu itu. Silakan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ada ya. Terima kasih. Boleh pamit. Terima kasih Pak Inyo. Terima kasih ya. Kak Inyo terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Bapak. Terima kasih. Ya, Liv ya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Halo Bang Ali, Lai Daniel. Terima kasih kepada para hadirin yang telah bergabung. Salam sehat untuk kita semua, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga Allah selalu memberikan kita barokah pada setiap langkah yang kita. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jarwadi. Bagaimana Mas Daniel?